alfa ya. Nah, selanjutnya. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan berdasarkan 5 kesepakatan dasar. Kesepakatan dasar tersebut menjadi acuan dan ketentuan wajib yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun yang akan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun 2 dari 5 kesepakatan dasar tersebut yaitu, nah kita perlu menjelaskan dulu terkait apa sih 5 kesepakatan dasar itu. Yang pertama adalah tidak mengubah Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian yang kedua apa? Tetap mempertahankan NKRI. Nah, kemudian yang ketiga apa? Mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Nah, kemudian yang keempat apa? Penjelasan dari batang tubuh. Oke, jadi penjelasan dari batang tubuh ini saya singkat ya. Batang tubuh dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kemudian yang terakhir, melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, kita lihat poin A terlebih dahulu, mempertegas sistem pemerintahan dan meniadakan penjelasan Undang-Undang Dasar. Adapun hal-hal yang bersifat normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam bagian isi. Nah, kalau kita lihat kalimat ini kurang tepat. Ini sistem pemerintahan seperti apa? Tidak dijelaskan. NKRI kah? Atau federal kah? Ini tidak jelas ya. Nah, kalau kita lihat ini meniadakan penjelasan Undang-Undang Dasar, adapun hal-hal yang bersifat normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam bagian isi atau pasal-pasal. Ini yang tepat, tapi ini kurang tepat. Jadi, poin A itu sudah salah ya. Kita lihat poin B, melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, ini tepat nih. Dan mempertegas sistem-sistem pemerintahan. Nah, ini sistem pemerintahan apa? Monarki kah? Presidensil kah? Ini juga kurang tepat ya, tidak jelas. Jadi poin B itu sudah kita bisa katakan salah. Oke, kemudian C, mempertahankan bentuk negara dan tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensil. Ini bentuk negara seperti apa nih yang mau dipertahankan? Ini juga kurang jelas. Nah, ini tepat nih mempertahankan sistem pemerintahan presidensil. Karena ada yang tidak tepat, jadi poin C itu juga salah. Kita lihat poin D, memperkuat sistem republik dan meniadakan perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ini kurang tepat. Ini kan tidak ada tuh dalam 5 kesepakatan dasar itu. Dan meniadakan perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar ini juga sudah jelas salah. Karena kan yang mau dilakukan itu perubahan. Nah, kita lihat poin E, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ini tepat nih, seperti dengan poin 1 kan. Dan tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman yang tepat yang mana. Jadi yang tepat adalah poin E. Oke, kita lanjut nomor 10. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara yang telah disahkan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Semboyan tersebut sebenarnya telah disebutkan dalam rapat atau sidang BPUPKI pertama. Namun hal tersebut tidak terlalu diperhatikan karena dalam sidang tersebut sedang membahas dasar negara. Jauh sebelumnya, Bhinneka Tunggal Ika juga telah disebutkan dalam kitab Sutasoma di masa Kerajaan Majapahit. Siapakah tokoh yang menyebutkan tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia? Jadi yang ditanyakan adalah tokoh yang menyebutkan tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman. Nah, yang mana yang paling tepat? Kita lihat poin A. Jadi tepat ya kalau Empu Tamtur itu memang merupakan orang yang pertama kali mencetuskan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Tapi Empu Tamtur ini belum ada saat Indonesia mau merdeka gitu. Jadi ini kurang tepat.
Kemudian Empu Kanua ini juga kurang tepat. Empu Prapanca, ini Empu Prapanca kan dia yang mencetuskan pertama kali istilah Pancasila. Bukan Bhinneka Tunggal Ika ya, jadi ini juga kurang tepat. Muhammad Yamin, nah ini yang tepat sekali. Jadi Muhammad Yamin yang membisikkan kepada Soekarno, bagaimana kalau Bhinneka Tunggal Ika saja yang dijadikan semboyan negara kita pada sidang BPUPKI. Jadi tepat sekali ya, Delta. Kalau Sultan Hamid II ini dia bukan yang menyebutkan ya tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tapi Sultan Hamid II ini yang merancang lambang negara yaitu lambang burung Garuda. Kemudian sama halnya Bhinneka Tunggal Ika, kan Bhinneka Tunggal Ika itu sesuatu kalimat yang dicengkram ya oleh burung Garuda. Gitu. Jadi terkait lambang negara dan Bhinneka Tunggal Ika itu dia diatur dari pasal yang sama ya, yaitu pasal 36A dari Undang-Undang Dasar.